Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, seperti ilmu bisa mengenal tentang ilmu Al-Quran dan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sehari-hari, seperti dalam cara kita berhitung, itu juga diatur dalam Al-Quran. Dan mungkin rahmat dari Allah yang kita tunggu-tunggu seperti saat ini, kita masih diberikan usia yang panjang sehingga anak ustadz semua masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat. Dan salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua. Beliau telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Taib, untuk anak-anak ustadz semuanya, yang semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Dan kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran. Dan begitu juga untuk anak ustadz yang belum mengumpulkan tugasnya di pembelajaran sebelumnya, silakan boleh kerjakan ya nak, jangan sampai nilainya kosong. Dan sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, ustadz mau jelaskan dulu tentang adab kita terhadap orang tua. Kenapa kita harus menjaga adab yang baik terhadap orang tua? Karena orang tua itu merupakan suatu atau seseorang yang telah mendidik kita dari kecil sampai besar, ya, telah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, yang dari awal kita tidak mengenal apapun. Setelah kita dilahirkan, kita dididik pertama kali oleh orang tua kita, sehingga kita semua bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Perintah untuk kita menghargai orang tua yaitu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapak. Nah, di sini kita sudah diatur oleh Allah berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ya nak ya. Kita diperintahkan berbuat baiklah kepada orang tuamu, yaitu ibu dan bapak. Karena orang tua yang membesarkan kita, yang memberi kita makan, ya, yang telah bersusah payah mencari rezeki di jalan Allah, yang Allah berikan rezeki melalui tangan orang tua kita, dan orang tua kita capek bekerja mencari makan untuk nafkah hanya untuk anaknya. Ya, semoga anak ustadz bisa menjaga adabnya terhadap orang tuanya dan bisa menjadi semangat bagi orang tua dan bisa mendoakan orang tuanya nanti masuk ke surga yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Taib, anak-anak ustadz, hari ini kita masuk pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 1 subtema 4 tema 1, ya. Boleh anak ustadz lihat bukunya halaman 142. Pada pembelajaran 1, ustadz jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Pada pembelajaran 1 pertama, anak ustadz bisa memahami yang apa yang dimaksud dengan kalimat penolakan, ya. Kalimat kita melakukan penolakan terhadap ajakan yang diberikan oleh kawan. Ajakan yang bagaimana? Nanti kita jelaskan ya.
Yang kedua, tujuannya adalah anak ustadz bisa melihat suatu bentuk seni karya atau prakarya yang dibuat dari bahan-bahan alam seperti daun-daun. Insya Allah semua bahan yang ada di alam bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu karya. Yang ketiga, anak ustadz memahami tentang teknik penjumlahan dan teknik pengurangan. Nanti pada teknik penjumlahan dan pengurangan kita akan mencari jumlah keseluruhan dan selisih, ya. Sekarang kita fokus lagi kepada halaman 142. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Dengarkanlah gurumu membaca teks di bawah ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, pada percakapan atau teks yang Ustaz bacakan ini terdapat dua orang anak yang memiliki dua karakter. Ya, yang pertama, Badu memiliki karakternya bagaimana nak? Dia suka membuang sampah sembarangan, ya. Dan sementara Udin membuang sampah pada tempatnya. Perbuatan yang benar itu adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini Badu mengajak kepada Udin untuk membuang sampah ke dalam got. Apakah itu baik? Tidak ya. Udin menjawab, dia tidak mau membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena nanti akan membuat air got menjadi kotor dan tergenang, sehingga menyebabkan banjir. Paham? Nah, sebelumnya Ustadz harus jelaskan dulu kepada anak Ustadz apa itu ajakan. Nah, apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang mana untuk memerintahkan kita agar bisa melakukan apa yang diajak oleh temannya. Ya? Kalimat ajakan juga ditandai pada akhir kalimatnya ada tanda seru. Dalam kalimat ajakan ini, kita bisa tidak semua ajakan yang harus kita lakukan. 1. Kalau ajakannya mengarah ke kebaikan, kita baru lakukan. Kalau ajakannya tidak baik, jangan dilakukan. Kita harus menolak. Nah, di sini kita harus membahas bagaimana cara penolakan kalimat ajakan. Nanti anak Ustadz diminta bagaimana cara menolak ajakan yang diajak oleh teman ke arah yang tidak baik. Nah, coba lihat di sini. Udin melakukan penolakan terhadap Badu. Tadi kata Badu, buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Jawaban Udin, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, itu merupakan cara penolakan yang dilakukan Udin. Ya, kita lihat lagi pada halaman 143. Ayo berlatih. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Tuliskan kalimat penolakanmu kepada teman. Nah, apa tadi kalimat penolakan yang dibuat Udin? Yaitu tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Paham ya nak ya? Ya, sekarang kita lihat. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini menjadi sebuah cerita. Tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah.
Aku tidak mau badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, yang mana yang menjadi, kalau kalimat ini berdasarkan percakapan yang Ustadz bacakan tadi, kalau kita urutkan, yang mana yang duluan? Nah, sekarang kita perhatikan, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Aku tidak mau badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Yang pertama yang mana, Nak? Tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Tuh nomor 1 ya. Yang kedua, aku tidak mau badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, terima kasih Udin. Kamu sudah mengingatkan aku. Ya. Untuk di sini mungkin anak Ustadz paham apa itu kalimat ajakan dan melakukan penolakan terhadap ajakan tersebut. Kita lihat halaman 144. Ayo mengamati. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Nah, coba lihat, Nak. Nampak ya? Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nampak gambarnya? Halaman 144. Apa yang dibuat Udin? Ikan. Siti? Kepiting. Dan Edo juga ikan. Nah, tapi anak Ustadz di sini tidak membuat gambar, hanya perhatikan aja ya, Nak ya. Halaman 144. Sekarang kita lihat halaman 146. Pada halaman 146 kita akan mempelajari tentang teknik penjumlahan dan pengurangan. Pada materi ini, anak Ustadz disuruh untuk mencari jumlah keseluruhan. Setelah itu kita cari selisihnya. Paham ya? Nah, kita lihat contohnya di sini. Ayo berlatih. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Nah, coba lihat. Biji-bijian yang digunakan oleh Udin, kita lihat pada gambar pertama. Yang itu gambar pada kolom Udin itu ya. Yang besar itu adalah nilainya 200. Sampingnya lagi 30, sampingnya lagi 9. Sekarang kita lihat punya Mutiara. Gambar pertama 100, gambar kedua 80, gambar ketiga kita jumlahkan. 9 tambah 5 berapa? 14. Kita tulis 4 sisip 1. Nah, kita tambah lagi. 30 tambah 80 berapa? Setelah itu 3 tambah 8 berapa, Nak? Berapa? 11 ya. Sisip 1. Jadi 12. Kita tulis 2 sisip satunya. Nah, di sini ini ada 2. Ini ada 1. 2 tambah 1 berapa? 3. 3 tambah 1 4. Berarti berapa jumlahnya keseluruhan? 424. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 424. Setelah kita mendapatkan jumlah, sekarang kita melakukan berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara. Kita lihat di sini nih, pada cara menentukan selisih. Sekarang kita mencari selisih. Selisih antara biji-bijian punya Udin dan Mutiara. Punya Udin 239 dikurang biji-bijian milik Mutiara.
yaitu 185. Berapa jadinya? Nah, kita lihat cara mencarinya dengan cara pendek. 9 dikurang 5, 4. Ya. Ini 3. 3 dikurang 8 tidak bisa. Pinjam 1 menjadi 13. 13 dikurang 8. Tinggal 5. Nah, ini 1 1. 1 sama 1 habis ya. Kita nggak tulis nolnya di sini. Berarti hasilnya berapa? 54. Paham? Oke, anak Ustadz coba lihat halaman 147. Di sini nanti ada latihannya. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Ini contoh, saya berikan contoh. 356 dan 344. Sekarang kita mencari jumlahnya dulu ya. 356 ditambah 344. Berapa jumlahnya? 700. Oke, itu mencari jumlah. Sekarang kita mencari selisih. 356 dikurang 344. Berapa selisihnya, Nak? 12. Paham? Ya, kita lihat ke bawahnya lagi. Buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Contoh ini. Nomor 1. Angkanya 1,2,3. Kita buat menjadi bilangan, yaitu dari terkecil dulu. Berapa nilainya jadinya? 123. Sekarang bilangan terbesar. Berapa? 321. Taib? Paham ya? Taib untuk anak-anak Ustaz semuanya. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti anak Ustaz boleh melalui kolom komentar Google Classroom atau melalui WA Japri pribadi juga boleh. Insya Allah nanti Ustaz akan jawab kembali kalau ada yang bertanya. Mungkin untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah memahami apa itu kalimat penolakan, yaitu penolakan berdasarkan ajakan. Kita bisa melakukan ajakan seseorang jika ajakannya itu bersifat baik, ya, baik dan tidak mengganggu orang lain atau merugikan orang lain ataupun lingkungan. Yang kedua, kita boleh menolak ajakan yang diberikan oleh orang tersebut karena ajakannya bersifat tidak baik, ya. Contoh, kita disuruh membuang sampah ke dalam got. Apakah itu baik, Nak? Tidak. Buang sampah itu harus pada tempatnya. Baik, Nak, sampai di sini pembelajaran kita. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.